Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Malam hari, Sarti dan Neni pulang ke rumah. Ibu mertua Dani itu terlihat bugar dan berseri-seri. Ia terlihat sangat bahagia. Pasti dia sudah mandi dengan darah segar, batin Dani. "Dani, kamu kenapa liatin ibu seperti itu?" tegur Sarti. Aku seneng ibu sudah sehat. Kemarin tubuh ibu seperti bara api." Sarti melempar pandang kepada Bella. "Perasaan kamu saja itu, Mas. Ibu kemarin hanya demam biasa." "Ibu berobat ke dokter atau ke bidan?" tanya Dani lagi. "Dukun, mana ada di desa yang jauh dari keramaian dan dokter atau bidan?" timpal Neni. "Memangnya dukun bisa menyembuhkan orang sakit? Setauku dukun itu hanya membantu menyantet dan membantu seseorang mendapatkan ilmu hitam," ucap Dani penuh penekanan. Tak ada jawaban dari ketiga wanita itu. Dani lalu menggeloyor masuk ke dalam kamar. Srek, srek, srek. Dani yang sedang tidur terbangun mendengar suara dari luar kamar. Dilihatnya Bella tidur lelap dan tidak terganggu dengan suara itu. Dani mengintip melalui jendela kamar. Di luar ada beberapa pria dengan kaki dirantai dan tubuh penuh darah berjalan mengelilingi rumah Sarti. Bahkan ada yang tanpa kepala. Dani bergidik melihat wujud-wujud hantu yang sangat menyeramkan. Keadaan hantu-hantu itu semuanya dirantai. Dani pernah melihat hantu yang seperti itu ketika ia pergi dari rumah terbengkalai dan hantu-hantu itu menyuruhnya pergi. Namun waktu itu mereka tidak dirantai. Apa mereka ini tumbal-tumbal wanita-wanita biadab ini? Ucap Dani dalam hati. Tolong kami. Tolong bebaskan kami. Rintis sosok-sosok mengerikan itu. Dani memperhatikan sosok-sosok mengerikan itu hingga mereka menjauh dari rumah Sarti. Aku tidak mau nasibku seperti mereka. Tapi jika aku tidak berbuat sesuatu, akan lebih banyak korban berjatuhan. Akan lebih banyak nyawa tidak berdosa yang akan terus ditumbalkan, gumam Dani. Dani berinisiatif untuk mengikuti sosok-sosok mengerikan itu. Ia mengendap-endap keluar rumah. Sosok-sosok mengerikan itu sudah cukup jauh dari rumah Sarti. Namun Dani masih bisa mengikuti mereka. Dani mengikuti sosok-sosok mengerikan itu lumayan jauh. Mereka masuk ke dalam hutan yang ditumbuhi semak belukar dan juga tanaman berduri. Gesekan tanaman berduri dengan lengannya terasa gatal dan perih karena Dani memakai kaos lengan pendek. Belum lagi puluhan nyamuk hutan yang hinggap dan mengisap darahnya. Sesekali Dani menepuk lengan dan pipinya untuk mengusir nyamuk-nyamuk di tubuhnya. Sosok-sosok itu menuju tempat persembunyian di dalam hutan. Mereka kini berada di padang luas, seperti lapangan bola. Sosok-sosok itu berkumpul di sana. "Jangan harap kalian akan bebas. Tidak akan pernah aku bebaskan kalian. Kalian sudah ditumbalkan. Kalian akan menjadi budak-budakku." Terdengar suara lantang dari tengah-tengah kerumunan sosok-sosok hantu itu. Dani mengerenyitkan dahi. Ia merasa pernah mendengar suara itu. Tapi ia tidak ingat di mana. Sosok-sosok itu rupanya membawa daging-daging yang entah daging apa. Darah menetes dari daging yang mereka bawa. Mereka mengumpulkan daging ke tengah-tengah. Mereka lalu mundur. Dani bisa melihat apa yang terjadi ketika sosok-sosok itu mundur. Di tengah-tengah sana, ada seorang memakai pakaian serba hitam dan menutup wajahnya dengan cadar. Sepertinya ia ketua desa Kembang Rejo. Ya, Dani yakin orang itu adalah ketua yang sangat dihormati di desa Kembang Rejo. Ketua itu memakan lahap daging-daging mentah yang dibawa sosok-sosok mengerikan itu, sampai terlihat darah menempel di cadarnya.
Kemarilah, ucapnya. Tak lama kemudian, muncul segerombolan burung gagak dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka merubungi daging-daging itu. Burung-burung itu berebut daging itu. Setelah menghabiskan daging itu, burung-burung gagak itu terbang bertebaran. Mereka mengeluarkan suara khas yang parau. Sebenarnya apa yang terjadi dengan desa ini? Semakin membingungkan saja. Mas, semuanya sudah selesai. Aku mau nyusul ibu ke ladang dulu. Kamu di rumah saja, jangan kemana-mana, pesan Bella sebelum pergi meninggalkan rumah. Iya, jawab Dani. Ia pura-pura menuruti ucapan Bella. Aku pergi dulu, Mas, pamit Bella sambil berlalu meninggalkan rumah. Dani tersenyum melihat kepergian Bella. Aku tidak sebodoh yang kamu kira, Bella. Dani lalu masuk ke dalam rumah. Dani keluar memakai celana panjang dan juga baju lengan panjang. Ia akan pergi ke dalam hutan menuju gunung. Bella bilang Neni mencari kayu bakar di sana. Pertama-tama, Dani akan mencari tahu tentang Neni. Dani hanya perlu menyusuri sungai dan melewati pemakaman tidak terawat dan juga makam Nyai Darsia. Dani cukup menikmati perjalanan menuju hutan. Ia disuguhkan dengan pemandangan yang tidak pernah ia dapatkan di kota. Ketika memasuki pemakaman, suasana berubah menjadi mencekam. Seperti yang pernah Dani lihat sebelumnya. Banyak burung-burung gagak bertengger di atas pohon. Mereka memperhatikan Dani, membuat pria itu bergidik mengingat burung-burung gagak yang semalam ia lihat berebut daging. Tiba-tiba, tercium aroma melati bercampur dupa. Dani sampai terbatuk-batuk karenanya. Hei, siapa di sana? Lihat seseorang memakai capil di atas kepalanya. Orang itu keluar dari balik pohon beringin besar. Tanpa menunggu lama, Dani berlari ke dalam hutan melewati semak belukar. Untung saja Dani memakai baju dan celana panjang, sehingga semak belukar itu tidak melukainya. Dani berlari hingga memasuki hutan. Ia berhenti berlari. Melihatnya ke belakang. Tidak ada orang yang mengikutinya. Dani mengatur napasnya yang tidak beraturan. Matanya menyapu seluruh isi hutan. Gelap. Hutan yang sangat gelap. Pohon-pohon menjulang tinggi. Ranting dan dahan pohon satu dengan yang lainnya saling bergesekan, hingga tidak ada celah untuk cahaya matahari masuk ke dalamnya. Di mana aku bisa menemukan Mbak Neni di tempat segelap ini? Gumam Dani. Ia putus asa dan duduk di bawah salah satu pohon yang ada di hutan. Otaknya buntu. Dani tidak tahu harus bagaimana lagi. Angin berhembus kencang dari arah hutan yang lebih dalam. Daun-daun kering yang ada di hutan itu membentuk pusaran. Dari dalam pusaran itu terdengar suara tawa menggelegar. Pusaran daun-daun kering itu berubah menjadi sosok tinggi besar berwarna hijau. Melihat sosok yang mengerikan itu, Dani bersembunyi di balik pohon. Aku mencium aroma manusia di sini. Aku memang sudah lapar. Sudah sangat lama tidak makan. Ucap sosok berwarna hijau itu menggelegar. Tubuh Dani gemetar. Keringat bercucuran dari dahinya. Aku tidak ingin mati sia-sia jadi santapan buto ijo itu. Aku harus keluar dari hutan ini, ucap Dani dalam hati. Tahan napasmu dan pergilah pelan-pelan dari hutan ini. Suara bisikan di telinga Dani. Dani mengikuti suara bisikan itu. Ia menahan napasnya dan pergi meninggalkan hutan. Suara ranting patah terinjak Dani. Hei, di mana kamu manusia? Diam, jangan bergerak. Tahan napasmu. Kembali bisikan di telinga Dani. Dani diam dan juga menahan napas. Ia mengikuti bisikan di telinganya. Sosok buto ijo berjalan melewati Dani. Ia mengendus-endus tepat di depan Dani. Jantung Dani seakan mau lepas dari tempatnya ketika wajah buto ijo berada di depan wajahnya.
Buto Ijo itu terus mengendus-endus. Ia lalu pergi meninggalkan Dani. Dani menarik nafas setelah Buto Ijo itu pergi. Buto Ijo menggeram. Ia lalu berbalik. "Tahan nafasmu lagi," bisikan di telinga Dani. Dani kembali menahan nafas. Di mana manusia tadi? Buto Ijo melihat sekeliling. Jarak antara Dani dan Buto Ijo sangatlah dekat. Namun Buto Ijo itu tidak menyadari keberadaan Dani. Mungkin karena menahan napasnya, Buto Ijo tidak bisa mendeteksi keberadaan Dani. "Pergilah, tetap tahan napas sampai keluar dari hutan ini." Dani berjalan keluar hutan sambil menahan napas. Ia menarik nafas panjang setelah keluar dari hutan. Kini Dani berada di area pemakaman. Sudah tidak tercium bau melati dan dupa. Mungkin orang memakai caping tadi sudah pergi. Tak mau berlama-lama berada di area pemakaman, Dani pun keluar dari area pemakaman. Ia kembali menyusuri sungai dan kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan, benak Dani dipenuhi tanda tanya. Siapa wanita memakai caping yang keluar dari balik pohon? Siapa dan apa tadi yang membisikkan di telinga Dani di hutan, hingga Dani bisa selamat dari Buto Ijo tadi? Dani menemukan caping tergeletak di dekat pohon jati yang tumbuh di dekat gedung yang awalnya ia pikir gedung olahraga. Diambilnya caping itu. Dekatnya ada beberapa bunga melati tergeletak di sana. Apa mungkin pemilik caping ini adalah orang yang Dani lihat di area pemakaman tidak terawat? Terdapat bekas telapak kaki menginjak lumpur yang menuju entah kemana. Dani mengikuti kemana bekas telapak kaki itu. Dan bekas telapak kaki itu berhenti di belakang gedung yang Dani pikir itu tempat pemujaan. Bodoh sekali aku ini. Gedung ini pasti tempat pemujaan. Di dinding gedung itu terdapat banyak lukisan perempuan sedang menyembah sesuatu. Dani menerutuki dirinya sendiri karena ia menganggap tempat pemujaan itu gedung olahraga. Kita harus siapkan daging-daging dan darah untuk pemujaan nanti malam. Dani mendengar suara dari balik dinding. Dani menempelkan telinganya ke dinding. Ia terkejut. Ketika itu ia jatuh tersungkur ke dalam ruangan yang gelap. Rupanya dinding tadi adalah pintu rahasia masuk ke dalam gedung pemujaan ini. Di dalam sangatlah bau dan pengap. Ada tulang belulang berserakan di lantai. Jangan membuat mereka marah atau tamat sudah riwayat kita. Dani menguping dan mengintip melalui celah yang ada di pintu. Rupanya perempuan-perempuan sesat itu sedang berkumpul. Ada juga Bella dan Bibi Sumia di sana. Sedangkan Neni dan Bu Sarti tidak ada di sana. Mungkin Neni masih mencari kayu bakar, sedangkan Bu Sarti entah kemana rimbanya. Sekarang kalian boleh bubar. Ingat, nanti malam kalian harus datang membawa semuanya. Atau kalian sendiri yang akan dikorbankan jika sampai tidak membawa apapun, tegas ketua. Perempuan-perempuan itu pun membubarkan diri. Dan tinggallah satu orang, yaitu ketua yang sangat orang-orang itu hormati. Ketua itu diam saja dan memandang lurus ke depan. Tawa ketua, apa yang ia tertawakan? Ketua itu lalu menggeleng pergi meninggalkan tempat persembahan. Setelah ketua itu pergi, Dani keluar dari persembunyiannya di balik pintu yang menghubungkan tempat pengap dengan ruangan perempuan-perempuan tadi berkumpul. Dani kembali pulang. Ia berencana untuk mengikuti Bella dan yang lainnya ke tempat pemujaan tadi nanti malam. Daging dan darah apa yang akan mereka bawa? Rupanya mereka sering berkumpul di tempat pemujaan ini. Aku harus melihatnya nanti malam. Jangan sampai terlewat. Dani bergegas pulang. Sebelum Bella datang lebih dahulu ke rumah. Dani melihat Bella sudah berada di depan rumah. Dani lewat pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang pekarangan. Dan melesat masuk ke rumah lewat pintu belakang. Pintu ditarik dari luar. Gegas Dani menjatuhkan tubuhnya di kursi. Bella masuk ke dalam rumah. Ia memperhatikan Dani. Mas, kok kamu berkeringat dan bajumu kotor?
Bella menaikkan alisnya. Ia mencurigai Dani. Aku tadi berolahraga, lari-lari kecil mengelilingi rumah, Dek. Aku tadi jatuh di tumpukan daun yang belum dibakar. Oh, aku pikir kamu pergi jalan-jalan, Mas. Enggak, Dek. Aku tidak suka tatapan warga desa. Apalagi kalau ketemu cinta. Males banget, ucap Dani beralasan. Mbak Neni sama ibu belum pulang, Mas. Mbak Neni belum pulang. Kalau ibu kan tadi kamu bilangnya mau nyusulin ibu. Kok malah tanya balik? Tadi ibu pergi ke tempat Bu Sumia. Aku pikir ibu sudah pulang. Tukas Bella. Manis sekali kamu berbohong, Bella, batin Dani. Malam hari Bella memberi Dani ramuan yang katanya untuk kebugaran. Dani pura-pura meminum ramuan yang Bella berikan. Dari dalam kamar, Dani mendengar percakapan antara Bella dan ibunya. Sebentar lagi Dani pasti tidur, Bu. Kita bisa pergi untuk melakukan persembahan, ujar Bella. Ibu sudah sangat menantikan ritual itu, Bel. Iya, Bu. Bella juga. Mbak Neni, jangan lupa bawa persiapan untuk acara ritual, perintah Bella. Iya, Bel. Bu, Bella ke kamar dulu ya. Mau lihat Dani sudah tertidur atau belum, ucap Bella sambil berlaku masuk ke dalam kamar. Dani melompat ke tempat tidur. Ia pura-pura memejamkan mata ketika Bella datang. Baguslah, Mas Dani, kamu sudah tidur. Aku akan jaga kamu baik-baik sampai saatnya tiba untuk kamu dikorbankan jadi tumbal kami. Bella duduk di samping Dani yang memejamkan mata. Wanita iblis, batin Dani. Bella lalu beranjak pergi meninggalkan Dani. Dani membuka mata setelah Bella keluar dari kamar. Ayo, Bu, Dani sudah tertidur, ajak Bella. Sarti mengangguk. Ia berdiri dan membuka pintu. Bella dan Neni pun membututinya. Dani gegas mengikuti ketiga orang itu. Ia mengikuti mereka dari kejauhan supaya tidak ketahuan. Sesampainya di tempat pemujaan, sudah banyak wanita-wanita lain berkumpul. Dani hanya bisa mengintip dari kejauhan sebelum ritual dimulai. Tak lama kemudian, hening. Mungkin ritual sudah dimulai, ujar Dani. Pemuda itu gegas melihat ke dalam sana. Namun ia berbelok ke samping dan pergi ke belakang gedung. Dani masuk melalui pintu yang menyerupai dinding. Pasti pintu itu digunakan untuk keluar masuk melalui belakang. Setelah berada di dalam ruangan sempit yang berada di sana, ia mengintip ke bagian ruangan tempat orang-orang itu melakukan ritual. Keadaan di dalam sana hening. Ketua mereka tengah melakukan gerakan seolah-olah memanggil sesuatu. Tak berapa lama, tubuh perempuan yang sudah berada di hadapan ketua itu kejang-kejang, bak disengat listrik ribuan volt. Dan dia hanya memperhatikan apa yang terjadi. Setelah itu, perempuan-perempuan itu bangun. Mereka mendekati meja persembahan yang berada di depan ketua. Mereka berebut memakan daging itu dan juga darah yang berada dalam gelas-gelas. Perut Dani serasa diaduk-aduk melihat apa yang perempuan-perempuan itu lakukan. Mereka secara membabi buta memakan daging mentah dan meminum darah. Darah sampai menetes-netes dari bibir mereka. Dani bergidik melihatnya. Sebenarnya ini kampung apa? Perbuatan mereka sangat menyimpang, gumam Dani. Matanya awas mengamati perempuan-perempuan sesat itu. Mata perempuan-perempuan itu marah. Sepertinya tubuh mereka dikendalikan makhluk tak kasat mata. Dani melihat ada Bella di antara mereka. Rasa jijik timbul kepada wanita yang ia nikahi karena cinta, tapi malah akan menjadikannya tumbal. Terdengar sangat menjijikkan di telinga Dani. Karena tidak tahan melihat kegilaan perempuan-perempuan sesat itu, Dani memutuskan kembali pulang. Apakah aku mampu menghancurkan perempuan-perempuan pengikut iblis seorang diri?
gumam Dani. Aku akan membantumu. Dani menoleh ke belakang. Sosok perempuan berambut panjang menutupi seluruh wajahnya dan kaki tidak menapak di tanah berdiri di belakang Dani. Dani menelan ludah melihat sosok itu. Dani lari tunggang langgang. Sosok itu terus mengikuti Dani. Sampai Dani memasuki rumah, sosok itu terus mengikutinya. Namun ia hanya berada di luar rumah. Sepertinya ia tidak bisa masuk ke dalam rumah. Napas Dani memburu. Ia teringat perkataan Sarti jika dirinya disukai hantu-hantu yang ada di desa Kembang Rejo. Tapi apakah perkataan Sarti bisa dipercaya? Di dalam keluarga Bella tidak ada yang bisa Dani percayai. Dani, keluarlah. Aku bisa membantumu menghancurkan mereka. Aku tidak akan menyakitimu. Percayalah. Dani bergeming. Tidak ada yang bisa dipercaya di desa Kembang Rejo. Apalagi yang ingin membantunya adalah hantu. Mana mungkin Dani akan percaya? Dani, keluar. Cepat. Hantu itu berteriak kian menjadi. Dani teringat apa yang pernah dilakukan Sarti untuk mengusir hantu. Diambilnya kendi kecil yang berada di ruang tamu. Dani lalu memberanikan diri keluar. Dituangkannya air itu ke tangannya dan dilemparkannya ke arah hantu itu. Hantu itu seketika menghilang. Syukurlah. Tapi air apa ini? Dani melihat telapak tangannya bekas air yang ia percikan ke hantu tadi. Mata Dani membola melihat telapak tangannya. Apa ini? Bola mata Dani membulat sempurna melihat telapak tangannya berwarna merah. Tercium aroma anyir dan melati di tangan Dani. Sepertinya isi dari kendi tadi adalah campuran darah, bunga melati, dan juga cairan entah apa, sehingga darah itu tidak terlalu kental. Dani kembalikan kendi itu ke tempat semula. Ia lalu pergi ke sumur untuk mencuci tangannya. Duk, kaki Dani menyandung sesuatu di dapur. Dani memincingkan mata demi melihat apa yang tersandung olehnya. Satu gumpalan besar daging berwarna merah dengan banyak darah. Darah dari daging itu sampai mengenai kaki Dani. Lagi dan lagi, daging dan darah. Gerutu Dani. Tangannya sudah bersih. Sekarang ia harus ganti mencuci kakinya. Dengan malas, Dani kembali ke sumur untuk mencuci kakinya. Sebenarnya mereka itu manusia atau hantu sih? Makan daging mentah, ucap Dani bergidik. Dani kembali masuk ke rumah setelah membasuh kakinya. Ia berjalan berjingkat-jingkat supaya tidak menginjak atau menendang gumpalan daging lagi. Tubuh dan otak Dani lelah setelah seharian mencari tahu tentang keluarga Bella dan warga desa Kembang Rejo. Ia memilih tidur lebih cepat. Kemarilah, jiwamu sudah digadaikan. Kau akan menjadi pendampingku dan tidak akan bisa keluar dari desa ini, ucap seorang wanita cantik yang Dani tahu dari mimpi yang pernah ia alami sebelumnya. Perempuan itu adalah Nyai Darsia. Apa ucapan Nyai? Siapa yang sudah menggadaikan jiwaku? Kau tidak perlu tahu. Kau cukup bersamaku, maka semua yang kau butuhkan akan aku penuhi. Hei, kita ini beda alam. Aku tidak akan pernah mau denganmu yang berbeda alam denganku. Untuk apa kamu hidup dengan manusia yang hanya akan mengorbankanmu sebagai tumbal? Wanita itu tidak mencintaimu. Aku tahu itu. Lalu kenapa kamu tidak mau denganku? Sudah aku katakan, jika kita beda alam, aku tidak peduli. Jika kamu tidak bisa diajak bicara baik-baik, aku akan memaksamu menjadi pendampingku. Kita akan berdua hidup bahagia tanpa ada gangguan. Aku tidak sudi menjadi pendampingmu, Nyai. Aku tidak butuh persetujuanmu. Yang jelas, jiwamu sudah digadaikan sebagai imbalan
atas apa yang akan aku lakukan kepada orang yang menggadaikan jiwamu. Siapa yang sudah menggadaikan jiwaku? Katakan. Kamu tidak perlu tahu. Dan dia membuka mata. Rupanya apa yang dialaminya tadi hanya mimpi. Astagfirullah. Ya Allah. Mimpinya Idarsia lagi. Dani meraup wajahnya. Dani bangun dari tempat tidur. Sudah sangat lama sejak datang ke desa Kembang Rejo, ia lalai menunaikan sholatnya. Seperti ada kekuatan yang menarik Dani keluar dari alam mimpi, dan ia juga merasa ada yang mengingatkannya untuk melaksanakan sholat. Gegas Dani pergi ke sumur untuk mengambil air wudhu. Ia lantas melaksanakan sholat. Dani mendapatkan gangguan ketika sholat. Ada banyak pasang mata yang seolah menatap Dani tajam. Mereka marah melihat Dani melaksanakan sholat. Hentikan manusia bodoh. Pekikan dan erangan makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di rumah Sarti. Dani bergeming. Ia tetap melaksanakan sholat dengan khusyuk. Lama-lama, gangguan yang ia alami menghilang sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa hamba-Mu ini yang telah melupakan-Mu. Hamba terlena dengan duniawi. Sejatinya cinta kepadamu lah yang harus hamba utamakan dibandingkan cinta kepada sesama makhluk ciptaan-Mu. Maafkan hamba-Mu ini yang telah jauh dari-Mu. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba yang telah membangkang kepada kedua orang tua hamba dan malah memilih wanita pemuja iblis. Tolong hamba ya Allah. Bantulah hamba menghancurkan orang-orang sesat ini. Berikan kekuatan untuk hamba-Mu yang lemah ini melawan kefasikan ya Allah. Dan yang mencurahkan isi hatinya kepada Sang Pencipta, pemilik kehidupan. Setelah melaksanakan sholat, perasaan Dani jauh lebih baik. Ia lebih tenang dan tidak terlalu khawatir berada di antara wanita-wanita munafik itu. Beban yang ada dalam diri Dani terasa berkurang. Pemandangan Dani menerawang ke depan. Entah apa yang terjadi kepadanya dulu, hingga ia berani membangkang terhadap kedua orang tuanya dan memilih pergi dari rumah hanya demi Bella. Mengingat sikap kasarnya kepada orang tuanya membuat Dani menyesal. Dani yang dulu adalah Dani yang sangat taat dan patuh kepada perintah orang tua. Gara-gara mengenal Bella, ia berani melawan kedua orang tuanya. Entah Dani terpesona dengan kecantikan Bella atau wanita itu telah mengguna-guna dirinya. Mungkin ini balasan atas sikap dan perbuatanku yang telah membantai ibu dan bapak. Maafkan aku, Bu, Pak. Tanpa terasa, air mata pemuda itu menetes. Ia merasa sangat menyesal telah membangkang kepada kedua orang tuanya. Nasi sudah menjadi bubur, dan ia tidak bisa berbuat banyak lagi. Ia ingin keluar dari desa terkutuk ini. Namun ia punya misi untuk menghancurkan desa dan penduduknya yang telah jauh dari Tuhannya. Manusia diciptakan di dunia ini sejatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang memang ada beberapa orang yang telah dibelokkan tujuan hidupnya oleh setan. Mereka dibuat silau dengan perhiasan dunia yang tidak kekal. Untuk orang beriman yang taat dan patuh kepada Tuhannya, mereka tidak akan berdaya oleh tipu daya setan yang licik. Sedangkan orang yang jarang beribadah, setan akan dengan mudah memperdayainya dengan keindahan dan kemegahan dunia. Jangan pernah merasa takut melawan kejahatan di muka bumi ini. Yakinlah, Allah akan menolong hambanya yang berada di jalan yang benar. Suara bisikan di telinga Dani. Kamu siapa? Tunjukkan dirimu. Aku akan datang di saat hatimu goyah dan di saat kamu membutuhkan pertolongan. Dek, kamu semalam kemana? Aku bangun kok kamu gak ada. Tanya Dani pura-pura tidak tahu. Aku ke rumah Bibi Sumia, Mas. Oh, kirain kemana? Kenapa gak ngajakin aku? Kamu sudah tidur. Kasihan kalau aku bangunin. Mas, aku berangkat
pergi bantuin ibu di ladang ya. Kamu gak apa-apa kan di rumah? Gak apa-apa, Dek. Aku berangkat sekarang ya, Mas. Makananmu sudah aku siapkan di meja makan. Sepagi ini kamu mau berangkat? Iya, Mas. Ibu sudah berangkat dari tadi. Dan Mbak Neni juga sudah berangkat mencari kayu bakar. Sepeninggalan Bella, Dani tidak tahu harus tetap tinggal di rumah atau pergi mencari tahu tentang apa yang dilakukan Bella dan yang lainnya. Beberapa saat Dani terdiam, hingga akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke dalam kamar yang kata Sarti adalah tempat penyimpanan baju-baju bekas. Begitu Dani memasuki kamar itu, aroma bebungan menguar. Di sana juga terdapat meja kecil dengan beberapa sesajen di atasnya. Ada dupa yang masih hidup dan juga ada bebungaan sebagai sesajen. Yang menarik perhatian Dani adalah karung-karung itu. Waktu itu ia sempat akan membuka salah satu karung-karung itu, namun Sarti melarangnya. Waktu itu ia percaya begitu saja kepada Sarti, namun saat ini Dani tidak akan percaya kepada ucapan perempuan-perempuan iblis ini. Dani membuka satu karung. Di dalamnya ada beberapa macam bunga yang sudah mengering, namun masih tercium aroma bebungaan. Dani membuka karung-karung yang lain. Isinya juga beberapa macam bunga yang sudah mengering. Tinggal 2 karung tersisa yang belum Dani buka. Paling juga bunga-bunga yang sudah kering. Tapi untuk apa bunga-bunga sebanyak ini? Gumam Dani sambil membuka salah satu karung. Begitu dibuka isinya berbeda. Kain-kain berwarna putih di dalamnya. Dani pun membuka karung satunya. Isinya lebih mengejutkan dari karung sebelumnya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.